minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tika Temangan Dawuan episode yang ke-15. Selamat mendengarkan. Pada esok harinya, dengan cepatnya kabar tentang peristiwa yang terjadi di halaman Banjar Kademangan Dawuan telah tersebar luas di seluruh pelosok Kademangan. Beberapa orang telah memperbincangkan peristiwa tersebut meskipun mereka tidak mengetahui atau bahkan tidak mengalami sendiri peristiwanya. Dan yang demikian itulah yang telah membuat ceritanya telah menjadi bergeser dari peristiwa yang sebenarnya. Entah sengaja ataupun tidak, ada saja orang yang telah melebih-lebihkan ceritanya untuk sekedar memberikan kesan yang mendebarkan atas satu peristiwa yang sebenarnya justru tidak dilihatnya sendiri. Seperti yang terlihat di salah satu kedai yang cukup besar yang berada di sekitar pasar Kademang Dawuan. Di hari-hari biasa, kedai tersebut memang selalu ramai didatangi pengunjung. Di dalam kedai terdengar orang-orang begitu bergemuruhnya bercerita tentang peristiwa yang terjadi. Sesekali terjadi perbantahan di antara mereka meskipun tidak jelas apa yang sedang mereka perbantahkan. Terlihat seseorang begitu menggebu-gebunya menceritakan peristiwa yang terjadi seolah-olah apa yang diceritakannya telah dilihat dan dialaminya sendiri. Untung Ki Demang Dawuan adalah orang yang memiliki ilmu paling tanding sehingga orang-orang yang bermaksud merampok itu dapat diusirnya dari Kademangan ini, berkata seorang yang bertubuh gemuk sambil tangannya meraih bungkusan nogosari yang dihidangkan di warung tersebut. Bukankah Ki Demang Dawuan kabarnya telah terluka parah melawan salah satu dari kanan perampok itu? Jawab orang yang duduk di sebelahnya. Ki Demang Dawuan memang terluka dalam perkelahian yang terjadi. Namun perampok itu telah menjadi ketakutan karena meskipun Ki Demang Dawuan terluka, nampaknya Ki Demang tidak terpengaruh dengan lukanya. Sehingga perampok tersebut justru menjadi gemetar dan gentar. Jawab orang yang gemuk sambil memasukkan nogo sari ke dalam mulutnya. Bukankah perampok itu ketakutan karena ada dua orang asing yang kebetulan membantu Kademangan ini? Berkata orang lainnya yang duduk di amben. Siapa yang mengatakan cerita itu kepadamu? Sambil mengunyah nogosari, orang itu menjawab dengan segaranya. Ia merasa tidak senang dengan ceritanya yang dibantah. Kemenakanlah yang menceritakannya. Kebetulan malam itu ia sedang bertugas ronda di Banjar sehingga ia menyaksikan langsung peristiwanya. Jawab orang yang duduk di amben. Aku pun mendapat cerita tentang peristiwa itu dari Ki Sengkon, dan Ki Sengkon pun berada di Banjar sepanjang peristiwa terjadi. Meski Ki Sengkon tidak sedang dalam tugas ronda, jawab orang yang gemuk tak mau kalah. Menurut cerita kemenakanku, Ki Sengkon memang berada di tempat itu, dan Ki Sengkon memang tidak sedang dalam tugas ronda. Nah, apa kataku? Bukankah Ki Sengkon memang berada di Banjar sejak peristiwa itu terjadi? Salah orang yang bertubuh gemuk dengan mulut penuh panganan nogosari. Memang demikianlah menurut cerita kemenakanku. Namun sejak sore Ki Sengkon telah tertidur di Banjar bersama Ki Katijo, sehingga keduanya tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi secara keseluruhannya, berkata orang yang duduk di amben memberikan penjelasannya. Bukankah Ki Sengkon akhirnya terbangun juga karena mendengar keributannya terjadi? Bantah orang yang bertubuh gemuk tak mau mengalah. Tanpa menanggapi perkataan orang yang bertubuh gemuk, terdengar orang yang duduk di amben telah melanjutkan ceritanya. Masih berdasarkan keterangan dari kemenakanku, katanya lebih lanjut.
Meskipun pada akhirnya Ki Sengkon terbangun juga oleh keributan yang terjadi, namun Ki Sengkon ternyata telah menjadi ketakutan sehingga Ki Sengkon memilih untuk bersembunyi di belakang panjat. Berkata orang yang duduk di Amben seolah ingin menjernihkan kabar yang dianggapnya telah menjadi simpang siur. Mendengar penuturan dari orang yang duduk di Amben, orang yang gemuk itu telah terdiam. Justru kawan yang duduk di sampingnya yang telah berkata, "Nampaknya kau telah mendapat cerita dari sumber yang tidak bisa dipercaya sebelumnya." Aku cenderung sependapat dengan cerita yang disampaikan oleh Ki Mardadi, karena ia mendapatkan ceritanya dari kemenakannya yang berada di tempat itu dalam tugas ronda. Sementara ceritamu yang kau dapatkan dari Ki Sengkon nampaknya tidak bersesuaian dengan peristiwa yang sebenarnya. Selainnya lagi, berkata orang lebih lanjut, aku pun mendengar kabar bahwa kedua orang yang katanya telah membantu mengusir para perampok itu saat ini telah menjadi tamu Ki Demang di rumahnya. Terserahlah, aku tidak memaksamu untuk mempercayai ceritaku. Aku hanya meneruskan cerita yang aku dapatkan dari Ki Sengkon, jawab orang yang gemuk itu. Lain kali, jangan mempercayai begitu saja cerita Ki Sengkon. Ia sudah seringkali mengungsi di Banjar untuk sekedar berpindah tidur di malam hari, karena di rumah ia sedang bertengkar dengan istrinya hanya karena persoalan istrinya menolak untuk melayani. Istrinya yang garang itu nampaknya telah mengusir Ki Sengkon, meskipun sebenarnya istrinya itu sangat mencintainya, berkata kawan orang yang gemuk itu sambil tersenyum. Masih menurut cerita kemenakanku, terdengar yang duduk di Amben berkata untuk menambah ceritanya. Dua orang yang telah ikut melibatkan diri untuk membantu Kademang itu ternyata mempunyai ilmu yang ngedap-ngedapi, setidaknya salah satu di antara keduanya. Orang yang berusia muda telah menunjukkan Pangeran Eram dengan ilmunya yang seolah-olah tidak masuk akal. Lanjutkan ceritamu, desis kawannya yang duduk di sebelahnya. Sambil beringsut meletakkan duduknya, orang yang duduk di Amben telah melanjutkan ceritanya. Anak muda yang memperkenalkan dirinya dengan nama Jatmiko tersebut, kabarnya bisa menghilang dari pandangan mata, sementara dari kedua tangannya mengeluarkan semacam cahaya panas layaknya celeret tahun. Tentu saja kekuatannya tersebut dapat menghanguskan tubuh lawannya, berkata orang yang duduk di Amben. Benarkah apa yang kau ceritakan itu? Bertanya pengunjung kedai yang lain. Itulah yang telah diceritakan kemenakanku kepadaku, jawabnya. Mendengar cerita orang yang duduk di Amben, terlihat orang-orang yang ada di kedai itu telah terdiam serta menahan napasnya. Seolah-olah mereka semuanya turut serta menyaksikan dan mengalami sendiri peristiwa pemeran ilmu yang mendebarkan tersebut. Bahkan orang yang bertubuh gemuk yang mulutnya selalu saja dijajali dengan makanan yang ada di meja telah bergeser maju, seolah-olah orang itu tidak ingin melewatkan dan menyimak cerita dari orang yang duduk di Amben. Terlihat tangan orang yang bertubuh gemuk telah mengambil kembali nogosari yang ada di hadapannya, dan nogosari itu langsung dimasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun daun pembungkusnya Nagasari belum disebut, bungkusnya. Terdengar orang bertubuh gemuk itu telah berteriak empat. Bungkusnya Katut, setan betina mau ditetekkan. Hei Yusemi, kenapa makanan ini kau campur dengan daun pisang? Kaulah yang aneh. Bukankah sejak dulu nogosari itu dibungkus dengan daun pisang? Salahmu sendiri, kenapa kau memakannya begitu saja dengan daunnya? Jawab Yusumi sambil mencibir kepada orang yang bertubuh gemuk. Tutup mulutmu, atau kau memilih aku remas bibirmu yang terbiasa mencap-mencap itu, bentak orang yang bertubuh gemuk. Cobalah kalau kau berani, jawab Yusumi dengan suaranya yang menggoda. Orang-orang yang mendengar pertengkaran orang
yang bertubuh gemuk dengan peluit waru itu menjadi tertawa. Mereka sudah mengetahui bahwa orang yang bertubuh gemuk itu memang seringkali menggoda pemilik kedai yang dipanggil Yusumi, yang badannya juga gemuk pula. Yusumi sendiri adalah seorang janda dan sikapnya terkadang memang menjadi manja ketika para pengunjung kedainya, terlebih-lebih kepada orang yang bertubuh gemuk yang memang terbiasa menggodanya. Orang yang bertubuh gemuk itu terdiam sejenak, tapi matanya mentoloti Yusumi, dan di dalam kedai itu terdengar kembali tertawa yang riuh. Orang yang gemuk itu pun melototi semua orang yang tertawa, tapi tertawa orang yang ada di kedai semakin keras sehingga menjadikan ramai. Demikianlah episode yang ke-15, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.